iya. Jadi saya mau cerita nih, perubahan Alvaro di rumah. Saya melihat Alvaro itu terlihat murung, dan ketika saya mendekati Alvaro itu menjauh dari saya. Kira-kira itu gimana ya, Miss? Itu perubahannya terlihat sekali di rumah. Oke, baik. Sebelumnya juga Alvaro ini di kelas juga sekarang suka menyendiri, nggak tahu kenapa, kayak makan itu sukanya menyendiri, nggak mau berbaur sama yang lain. Dan di sini nih di sekolah ini ada layanan konsultasi mah. Nah, saya sudah menghubungi Bu Ocha selaku ketua konsultasi itu terkait perkembangan Alvaro. Emang saya sudah diskusi dengan Bu Ocha terkait perkembangan Alvaro tuh akhir-akhir ini emang ada perubahan drastis dari dia. Nah, oleh sebab itu saya kemarin tuh emang sempat mau itu waktu untuk bertemu dengan Mama, tapi kebetulan Mama sendiri yang kesini dan menyampaikan terkait perubahan Alvaro. Mungkin apakah besok Mama ada waktu, kita bisa konsultasi langsung ke Bu Ocha terkait perubahan pada Alvaro ini gitu. Gimana Mah, mau nggak? Bisa. Itu kira-kira jam berapa ya? Mungkin kita ketemu di sekolah jam 12, ntar langsung saya arahkan untuk ke layanan konsultasi Bu Ocha sendiri. Baik. Terima kasih Miss. Iya, Miss. Selamat pagi Bu Ocha. Selamat pagi Bu Jarin. Ini mamanya Alvaro Bu. Halo mari silakan duduk. Duduk monggo. Gimana ini Bu, ada apa? Oke, baik, yang seperti saya sampaikan kemarin terkait mamanya Alvaro yang ingin konsultasi terkait perkembangan Alvaro. Oh, yang kemarin udah Bu Jarin sampaikan itu ya? Ya, halo Mama, perkenalkan saya Bu Ocha. Gimana, ada apa ini tentang Alvaro? Iya, jadi di rumah ini Alvaro itu sering kali murung Bu. Jadi kayak setiap kali saya mau melihat ke kamarnya, Alvaro ini kayak marah, sensi gitu kepada saya. Jadi kayak gimana ya Bu, itu apakah di sekolah juga seperti itu atau Alvaro itu kelas berapa Bu? Kelas TKB Bu. Oh, TKB ya Alvaro. Kayaknya saya udah pernah masuk kelasnya waktu itu ya? Udah deh Bu, Oke. sekali. Alvaro, kalau di rumah tadi berarti anaknya sering murung gitu ya? Iya. Apakah Alvaro juga sering marah-marah Mah? Nah, itu dia. Apakah di sekolah juga ada sesuatu yang bikin Alvaro marah di sekolah? Jadi kayak dibawa sampai ke rumah, jadi kayak sensi gitu Bu, apakah? Gimana Bu Jarin kalau di sekolah apa? Oke, baik, terkait di kelas Alvaro ini anaknya awalnya aktif ya Bu, tapi akhir-akhir ini dia tuh kayak lebih suka menyendiri. Kalau diajak kalau bawa bekal makan tuh dia lebih menyendiri, dan nggak tahu, sering saya tanyakan cuman dia nggak mau jawab Bu, dia kayak ketakutan nggak mau jawab. Nah, maka dari itu mungkin dari orang tuanya yang konsultasi gimana Bu? Berarti kalau di kelas tuh juga anaknya lebih banyak murung gitu ya. Bu, Tapi kalau akhir-akhir ini ngikutin kegiatan misalnya kayak mengerjakan tugas itu Alvaro bisa nggak sih Bu? bisa, cuman dia kadang kurang fokus Bu. Kalau saat pelajaran kurang mendengarkan, sering ngelamun sih Bu, lebih Di tepatnya. kelas ya. Tapi dia kalau di kelas happy gitu nggak Bu? Kadang kalau misalkan temennya ngajak main ada sesuatu happy, tapi kadang juga dia suka ngelamun, suka menyendiri. Berarti seperti itu. asik dengan dirinya sendiri ya. Betul. Oke. Kalau di rumah apakah suka misalnya bermain gitu? Kalau bermain ada temannya nggak dia? Jarang sih Bu, karena kan saya titipkan ke nenek saya gitu, dan saya juga sibuk kerja, jadi tidak sepenuhnya memperhatikan anak saya. Kalau Alvaro itu punya kakak atau adik nggak Mah? Adik. Oh, adik, berarti Iya. si Alvaro ini tinggal sama kalau misalnya pulang sekolah tinggalnya sama neneknya sama adik. Oke. Berarti kalau misalnya di rumah, berarti Mama ketemunya kapan Mah? Ya paling pas jemput saja, seperti itu. Kadang pagi menyiapkan bekal terus ngantar ke sekolah seperti itu. Jadi saya kurang ada waktu bersama anak saya seperti itu. Oke. Oh ya Mah, saya tuh mau tanya, kalau misalnya Mama di rumah itu hari liburnya hari apa sih Mah? Sabtu libur ya? betul. Sabtu libur. Itu sering pergi gitu nggak? Misalnya kayak pergi bareng satu keluarga sama papahnya, sama adik, sama Alvaro gitu? Iya, jadi setiap hari Sabtu saya kayak mengajak anak saya untuk liburan, tapi Alvaro ini sensi gitu, marah. Sensinya gimana Mah? Kayak dia seneng nggak seneng gitu loh. Jadi kayak saya juga bingung harus gimana menyikapi Alvaro ini. Oke, tapi itu kalau kondisi itu udah dari kapan Mah?
Maksudnya apakah hanya beberapa waktu terakhir atau memang sudah lama, atau dari istilahnya dari dulu waktu TKA apakah sudah muncul ini atau baru aja? Mungkin karena saya jarang ada waktu, kayaknya saya baru memperhatikan baru-baru ini gitu. Jadi saya kurang memperhatikan sepenuhnya sama Alvaro. Oke. Kalau misalnya di rumah gitu, Alvaro tuh sering nggak sih Mah cerita-cerita mungkin? Kalau misalnya nih, biasanya kan kalau anak-anak yang lain ketika pulang sekolah itu, Mama hari ini kegiatannya tadi adik menempel loh. Alvaro sering nggak Mah cerita-cerita gitu? Enggak sih. Oke, berarti mungkin karena Mamah tadi pulangnya sudah sore, sudah malam ya, Betul. jadi jarang ketemu sama Alvaro ya. Oke, nah itu Mah mungkin yang mau saya sampaikan dari hasil tadi Mamah cerita tentang kondisi Alvaro, mungkin apa ya, kita coba dulu untuk ngobrol Mah sama Alvaro. Kalau yang saya lihat tadi, kenapa seperti ketika Mamah datang di bertemu Alvaro, nyamperin Alvaro sekedar mau, misalnya kan ada orang tua tuh istilahnya kalau bahasa Jawanya mau ngingok gitu ya, anakku lagi ngapain gitu tuh, kayak cuma sebatas itu, tapi anak tuh malah kayak marah atau nggak mau diganggu. Nah kalau dari cerita Mama tadi kan Mama menyampaikan kalau jarang cerita ya Alvaro, waktu Mama juga habis di pekerjaan, pulang sudah malam, besok pagi sudah kerja lagi. Nah mungkin itu Mah mungkin kita coba dulu, Mama coba di rumah untuk pelan-pelan mendekati Alvaro. Jadi mulai ketika mungkin waktu kita tidak bisa mungkiri ya Bu ya, namanya bekerja itu kan pasti sudah kewajiban dan kita harus mencukupi kebutuhan. Cuma sebenarnya tidak masalah sih untuk beberapa waktu kita memanfaatkan waktu yang ada. Misalnya sebelum Alvaro berangkat sekolah, atau Alvaro nanti Mama sudah pulang baru ketemu Alvaro, sebenarnya tidak apa-apa. Coba untuk Mama meminta Alvaro bercerita. Jadi bukan sesuatu yang anak itu diajak duduk bareng terus kayak kesannya diinterogasi gitu, enggak Mah. Jadi modelnya kayak ya ketika Alvaro lagi main gitu, Mama misalnya sembari mau masak gitu, ada Alvaro di situ diajak ngobrol, atau Alvaro diajak ikut masak juga nggak apa-apa. Tapi di situ mencoba untuk Alvaro itu bisa mengungkapkan apa yang tadi tuh misalnya ya, namanya anak ketika bermain di kelas gitu nggak sengaja berantem, kadang jadi bete, anak itu jadi emosi, itu kan kita nggak tahu. Terus nanti di rumah ternyata anak dari sekolah sudah emosi, di rumah tambah kita marahin, kan itu membuat anak kadang kan mikir, kok aku kayak gini sih, aku sebel banget, aku nggak suka banget sama hari ini. Nah mungkin itu Mah coba untuk ketika di rumah Mama bertanya, tapi jangan Mama aja ya, tapi juga ke papahnya atau ke neneknya juga diajak untuk ngobrol. Jadi di sini tuh tujuannya biar kita tuh memahami inginnya Alvaro apa. Nah setelah nanti kita bisa tahu nih kondisi Alvaro tuh seperti apa, sesimpel mood hari ini tuh apakah dia baik-baik aja apa enggak tuh kita kan udah tahu ya. Nah dari itu ketika sudah mulai dekat, nanti kita bisa tahu apa sih keinginan anakku tuh. Kadang kan kita sebagai orang tua terlalu menuntut ya Mah ya. Jadi misalnya kayak sebagai contoh tentang kegiatan, anakku tuh nggak suka yang namanya sepak bola, tapi tuh aku pengen anakku bisa main sepak bola. Siapa yang nggak bangga ketika anaknya bisa main sepak bola? Pasti kan akan bangga. Tapi anakku sebenarnya mungkin bakatnya itu tidak di sepak bola, tapi mungkin dia bakatnya ada di seni musik, main gitar atau main piano, itu bakatnya. Nah dengan anak itu terbuka sudah, karena kan kalau misalnya terbuka itu kan akan menjadi terbiasa ya Mah. Jadi tanpa kita minta untuk si Alvaro ini bercerita pun nanti Mama akan melihat perkembangannya. Dia akan secara pengalir itu akan, Mah tadi di sekolah temanku gini loh, Mah tadi aku di sekolah ketemu sama si A, si B. Itu akan otomatis cerita Mah. Jadi kalau saran dari saya dari permasalahannya Mama yang sampaikan tadi, kalau dari saya solusinya, yuk kita coba memahami si Alvaro dengan mendengarkan sesimpel kegiatan dia hari ini, lalu memberikan pujian, semangat. Jadi sebelum berangkat misalnya Mama berpamitan dengan Alvaro di depan gerbang itu, semangat ya untuk hari ini. Jadi tuh anak tuh sudah merasa happy, ada
kehangatan. Tapi ketika anak itu orang tuanya sibuk, kadang kan ya orang tua tuh kalau misalnya pagi pasti nanti anaknya rewel, belum nyiapin sarapan, belum kalau anaknya bangunnya kesiangan kan pasti jadi kacau. Apalagi kalau sudah pulang pasti badannya udah capek kan mah. Nah kalau udah capek gitu kan pengennya tuh udah mandi langsung makan tidur kan, udah istilahnya kita terus anakku nanti biar main HP aja. Nah tapi coba kita manfaatkan waktu yang ada untuk ngobrol sama Alvaro, biar kita tuh tahu nih Alvaro tuh pengennya apa. Sekarang kalau gini, mama tahu nggak kayak Alvaro itu hobinya apa? Nggak tahu karena saya juga nggak memperhatikan. Iya, kalau kemarin saya itu sempat bicara sama Bu Jarin waktu itu melihat apa sih aktivitas Alvaro. Kan saya kadang sering masuk ke kelas melihat perkembangannya anak. Nah kalau kemarin itu sempat kemarin kita kan ada kegiatan ekstrakurikuler ya mah waktu itu ya. Alvaro waktu itu diikutkan di kelas melukis kalau nggak salah ya. Cuma waktu Bu Jarin menyampaikan ke saya, ini kok anak perkembangannya belum bisa berkembang seperti teman-teman yang lain, kenapa hanya stuck seperti ini. Dan ketika menggambar tuh kayak anaknya kurang happy. Tapi waktu saya tanyakan apakah ekstra ini sudah disampaikan ke orang tua, iya permintaan dari orang tua, permintaan dari mama waktu itu untuk mengikuti ekstra itu. Lalu saya coba untuk kapan hari gitu coba diarahkan untuk kegiatan yang lain. Nah makanya waktu itu kegiatan musik yang drum band itu. Nah ternyata setelah saya ngobrol mengamati dengan Bu Jari, ternyata ada perkembangan yang baik. Dia malah bisa lebih dominan ya Bu waktu itu ya. Ketika diajarin sekali sudah langsung bisa. Nah mungkin ya mah kalau yang saya lihat mungkin ada bakat si anaknya ini di musik. Nah dengan tadi kan kayak kamu tuh sukanya apa sih, kita coba aja dikasih ini, apakah dia happy, apakah dia suka, atau dia malah oh mungkin ini bukan minatnya ya, apakah saya terlalu memaksa anak saya gitu. Nah itu coba lah, pasti nanti kadang kita nggak ada waktu ya, tapi kita juga perlu untuk memahami anak, bagaimana anak kita tuh pengennya apa gitu sih. Coba ya nanti di kelas juga kalau saran saya sih juga dipantau aja apakah si Alvaro ini ketika di kelas bersosialisasi dengan teman seperti apa, apakah dia memang tidak bisa bersosialisasi. Mungkin peran guru sangat dibutuhkan ya di sini ketika anak hanya istilahnya murung sendiri. Coba untuk mengajak temannya, Alvaro dekatnya sama siapa, nanti diajak ya coba dideketin, kita support bareng biar ketika di kelas dia juga happy, ketika di rumah dia happy. Jadi misalnya nanti Alvaro juga mau cerita ke Bu Jarin juga tidak masalah, nanti juga Bu Jarin akan menginfokan perkembangannya Alvaro ke mama gitu sih mah. Kalau dari saya mungkin ada hal lain yang mau disampaikan tentang Alvaro. Mungkin itu saja karena saya juga mungkin bisa saya implementasikan ke rumah. Iya, sangat sarannya. Nggak apa-apa sih mah, itu nanti dicobakan dulu ya. Pasti kalau namanya proses itu nggak bisa kita terapkan hari ini besok jadi itu pasti nggak bisa. Mungkin kita coba pelan-pelan, karena kan kalau misalnya kita istilahnya langsung memaksa anak untuk curhat ke kita kan pasti nggak bisa ya. Kita harus pendekatan dulu, kita harus dekatkan biar anak itu ketika dekat dengan mamah papahnya itu merasa aman, nyaman gitu. Bukan malah dia pengennya sendiri, aku nggak mau diganggu, tapi bagaimana dia itu biar bisa ketika dekat dengan mamah papa, dengan adiknya itu nyaman sih. Kita coba itu dulu, nanti kalau misalnya ada kendala lagi kita bisa konsultasi lagi. Nanti setelah itu kita cek apakah dengan mamah menyampaikan istilahnya mendekati Alvaro, membiasakan Alvaro untuk bercerita ke mama, apakah ada perkembangan yang baik di kelas. Saya berharapnya sih karena itu tadi Alvaro tuh kalau yang saya lihat dia belum bisa mengungkapkan. Sebenarnya kalau yang saya lihat tuh ada, dia pengen mengungkapkan sesuatu tapi tidak tahu caranya mengungkapnya seperti apa gitu. Nah itu perlu adanya kebiasaan. Lagi di rumah tidak biasa seperti itu, di sekolah juga dia tidak bisa melakukan itu karena ini mungkin itu sesuatu yang asing buat dia ya. Jadi kita harus coba untuk biasakan agar nanti perkembangannya juga lebih baik gitu. Ada
ada lagi atau Bu Ceri ada mau Ya disampaikan? mungkin kedepannya akan kita lihat perkembangan di rumah dan di sekolah ya Bu. Jadi biar sama lah, tidak ada nanti misalnya di rumah loh, di rumah bisa curhat kok, bisa cerita, bisa menyampaikan apa-apa, tapi kok ketika di sekolah nggak bisa. Saya berharapnya di rumah dan di sekolah si Alvaro ini perkembangannya juga sama gitu. Jadi sudah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. baik. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi Bu Janin aja, minta janjian sama saya, nanti saya carikan waktu untuk kita bertemu. Oke, siap. Baik, Boca. Terima kasih banyak. Boca.